Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi wakaf. Prosedur secara administrasi pendaftaran wakaf. Yang pertama yaitu calon wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua yaitu syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif yang berupa pekarangan, pertanian, sawah tambak, atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif. Yang ketiga yaitu calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nazir, orang yang disertai mengelola harta benda wakaf di desa, kelurahan, atau nazir yang ditunjuk. Nazir terdiri dari nazir perorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum. Berikutnya yaitu berkas-berkas perwakafan. Yang pertama, fotokopi kartu keluarga dan KTP wakif sebanyak 4 lembar. Yang kedua, fotokopi KTP Nazir 4 lembar dan menunjukkan SK Nazir dari KUA. Yang ketiga, fotokopi KTP 2 orang saksi 4 lembar. Yang keempat, fotokopi bukti kepemilikan harta atau tanah, sertifikat atau akta jual beli atau petok D yang akan diwakafkan 4 lembar. Yang kelima, surat keterangan kepemilikan harta atau tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau desa dan mengisi formulir model. Yang keenam, yaitu 4 lembar menyediakan materai 10.000 sebanyak 6 lembar peruntukan harta atau tanah wakaf, masjid, musola, sekolah, TPQ, dan sebagainya. Yang ketujuh, wakif, nazir, dan 2 orang saksi harus hadir di KUA. Prosedur mewakafkan. Calon wakif dan nazir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW, yaitu kepala KUA. Calon wakif dan nazir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah, tidak diwakafkan keseluruhan, maka perlu di-split dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan. Proses pemisahan atau pemecahan sertifikat di BBN bila dari tanah yayasan atau berkas hak adat atau dari tanah negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas real. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan akta ikrar wakaf untuk wakaf baru atau lama dilakukan oleh wakif di bawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli warisnya hanya mendaftarkan wakaf. Nazir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BBN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada. Halo guys, kali ini kita akan melakukan observasi wakaf. Tempat observasi pertama, kita menuju ke SMK Muhammadiyah Kajen. Aset wakaf yang berupa beberapa bidang tanah kolektif yang wakifnya telah diatasnamakan Perserikatan Muhammadiyah ini dibangun gedung berupa ruang praktek kimia SMK Muhammadiyah Kajen dengan bertempat di seberang gedung F, maka memproduktifkannya dengan membangun sebuah laboratorium kimia dengan seluas 2006 meter persegi, di mana terdapat berbagai fasilitas menunjang kegunaan ruang praktek ini, baik dari ruang teori sampai ruang praktek kimia ada di dalamnya. Gedung ini terbilang masih baru. Ini sebabnya masih banyak hal yang akan direncanakan ke depannya, termasuk sebidang tanah di sebelah laboratorium kimia ini yang masih tahap rencana pembangunan berikutnya.
I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go Gedung F yaitu gedung pembelajaran yang merupakan tanah wakaf juga, dengan fasilitas ruang guru, ruang pembelajaran, toilet, musola yang masih dalam tahap pembangunan, dan juga kantin. Berikutnya kami menuju ke tempat observasi wakaf yang kedua. feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1575 meter persegi yang bermula milik tanah Bapak Haryanto diwakafkan untuk perkembangan PAY. Tentunya dengan pemberian tanah ini yang terletak sangat strategis, akhirnya muncul gagasan dari Bapak Siswandi, dibangunlah gazebo-gazebo di Taman Edukasi ini. Dengan menunjang fasilitas dan kegiatan di Taman Edukasi, selain terdapat gazebo, dari gedung masuk langsung disuguhkan pemandangan taman yang beraneka ragam. Di tempat parkir serta terdapat kolam renang, tempat bermain, dan juga yang masih dalam tahap pembangunan, yaitu homestay untuk para tamu atau pengunjung yang ingin mencari penginapan. Yang dalam tahap perencana akan dibangun juga kantor dan kantin untuk melengkapi fasilitas yang ada di Taman Edukasi ini. Tarif yang diambil dari tempat ini yaitu sukarela untuk biaya kebersihan dan juga hasil akan digunakan untuk biaya panti asuhan. Away from things I let go, floating on